Shalom teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema Hidup dalam Damai. Namun sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Pasti teman-teman pernah mengalami yang namanya keresahan atau kemarahan di dalam hati kan? Entah karena perilaku seseorang atau karena sesuatu yang teman-teman inginkan tidak terjadi sesuai dengan keinginan teman-teman, atau mungkin tanpa alasan. Nah, ketika keresahan dan kemarahan ini terjadi di dalam hati teman-teman, apakah teman-teman berusaha untuk mendamaikan hati dan pikiran teman-teman? Atau justru teman-teman membiarkan hal tersebut menguasai hati dan juga pikiran teman-teman? Kalau teman-teman masih membiarkan hal itu menguasai hati dan pikiran teman-teman, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh atau hidup dalam damai sejahtera walaupun suasana hati kita tuh sebenarnya sedang kacau. Nah, oleh sebab itu, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah menjadi tenang dengan menjadikan Yesus teladan. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman mengalami keresahan atau kemarahan adalah teman-teman harus menjadi tenang dengan cara mengendalikan diri teman-teman. Dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-39, kita bisa melihat bagaimana di tengah badai, murid-murid Yesus tuh mengalami kepanikan. Tapi, Yesus hanya tertidur dengan tenang. Dan ketika dia bangun, Yesus tidak ikutan panik seperti murid-muridnya. Dia justru berkata kepada badai tersebut, "Diam, tenanglah." Nah, dari teladan Yesus inilah teman-teman, kita perlu belajar untuk bisa menghardik emosi kita dan keresahan yang ada di dalam hati kita. Jangan pernah kita membiarkan perasaan kita mengendalikan diri kita. Nah, ketika teman-teman sedang mengalami yang namanya tekanan, apalagi dari orang-orang di sekitar teman-teman, teman-teman tuh perlu untuk bisa menenangkan diri teman-teman dahulu. Dan teman-teman menjadi tenang dengan cara mengendalikan diri teman-teman. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah mulai untuk mengendalikan diri teman-teman, teman-teman sudah mulai untuk menenangkan diri teman-teman. Nah, langkah kedua yang harus teman-teman lakukan untuk mendapatkan kedamaian adalah menghapus emosi buruk dan melepaskan pengampunan. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai 15, Yesus mengajarkan kepada kita dan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengampuni. Nah, ketika kita melepaskan pengampunan, beban hidup kita akan menjadi berkurang dan hidup kita menjadi ringan, sehingga kita bisa berjalan dengan lebih bebas, teman-teman. Nah, setelah teman-teman belajar untuk bisa melepaskan pengampunan dan juga menghapus emosi buruk, langkah ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah over praying. Ya, mungkin hal atau istilah yang biasa teman-teman dengar adalah overthinking. Tapi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman malam hari ini adalah bukan overthinking, melainkan over praying. Karena apa? Karena untuk bisa kita memperoleh kedamaian, memperoleh damai sejahtera di dalam hati, kita harus menggapainya melalui doa. Nah, kenapa demikian teman-teman? Mengapa harus melalui doa? Karena dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai 34, Yesus itu mau supaya kita memfokuskan hati kita kepadanya dan kita menjadikan Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Maka dari itu teman-teman, sebagai penutup bagi kita semua, saya mau kita sadar akan satu hal, bahwa damai sejahtera itu bukan sesuatu yang kita tunggu datang dari luar. Tapi sebenarnya damai sejahtera itu adalah sesuatu yang kita jaga dari dalam diri kita, di mana kita harus bisa tetap mempertahankan damai sejahtera di dalam hati kita, bahkan ketika kita mengalami yang namanya tekanan. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 hal bagaimana kita memperoleh atau hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama adalah kita harus menenangkan diri kita. Kemudian yang kedua, kita harus memaafkan dan melepaskan pengampunan. Dan terakhir adalah kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Oleh sebab itu teman-teman, yang mau saya tekankan kembali adalah jangan pernah teman-teman membiarkan dunia mengambil kedamaian hati teman-teman. Nah, hari ini mari saya mengajak kepada kita semua untuk mengambil alih kembali keadaan dan membiarkan damai Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan juga pikiran kita. Amin. Sekian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Shalom.